Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas 12-3. Saya Muhammad Arif Anfasya dan partner saya Fernanda Mareto. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai cara menemukan main idea dalam teks dan tujuan utama dalam teks. Jadi materi kali ini kita akan membahas how to find main idea and purpose of the text. What is main idea? The main idea is the central thought or the most important point in a paragraph or a text. It tells what the paragraph is mostly about. Jadi main idea itu bisa dibilang poin utama atau poin penting dalam suatu paragraf atau dalam suatu teks gitu. Where is the main idea usually found? Di mana biasanya main idea ditemukan? Satu, at the beginning of paragraph, most common. Yang kedua, at the end of a paragraph. Sometimes main idea in the middle or implied, not directly stated but understood from the details. Jadi biasanya main idea ini ditemukan di paragraf, di kalimat utama, atau di kalimat pertama pada paragraf atau di kalimat akhir pada paragraf. Terkadang main idea ini juga terdapat di tengah-tengah paragraf. What does the main idea usually look like? A general statement, not a specific detail. It is supported by examples or explanations in the paragraph, often called the topic sentence. Seperti apa sih main idea itu biasanya? Biasanya itu statement secara general. Jadi paragraf tersebut membahas apa? Jadi paragraf tersebut membahas apa secara generalnya gitu, secara garis besar. Nah, sekarang kita mulai nih. How to find main idea? Yang pertama, read the paragraph carefully. Baca paragraf tersebut dengan hati-hati. Kemudian, identify the topic. What is being discussed? Jadi, mengidentifikasi topik tersebut. Paragraf tersebut membahas apa nih? Gitu. Nah, yang ketiga, look for the topic sentence. The sentence that expresses the general idea. Jadi dilihat nih yang menjadi topik di dalam paragraf tersebut tuh apa gitu. Yang keempat, pay attention to supporting details. See which sentence they support. Jadi kalimat mana aja sih yang sebagai kalimat pendukung gitu. Biasanya main idea ini didukung dengan kalimat lain atau ditegaskan dengan kalimat lain gitu. Nah, yang kelima, summarize in your own words. Say the paragraph in one short sentence. Gitu. Nah, yang terakhir, saya juga mau nambahin untuk yang keenam, itu mungkin dilihat dari repetition. Jadi kalimat yang sering berulang. Nah, di sini ada contohnya nih teman-teman. Coba kita baca dulu. Kita kasih waktu 15 detik untuk baca. Oke teman-teman, kita baca aja. The extremely hot occurs in the United States in July and August, in commonly called the dog days of summer. This name comes from the star Sirius, which is known as the dog star. The topic of this passage is jadi teman-teman, cara untuk mencari main idea, yang pertama kita harus identifikasi teksnya atau topiknya. Baca dengan hati-hati, kemudian kita
identifikasi topiknya, terus kita lihat di teks tersebut tuh bahas apa. Nah, kalau di sini kan yang bisa kita lihat hari-hari panas di bulan Juli dan Agustus gitu teman-teman. Jadi nomor 1 jawabannya adalah why the hot summer days are known as the dog days. Kenapa yang A enggak? Karena nggak ada hubungannya dengan cara anjing bermain. Kemudian yang ke B, the causes of hot and humid weather. Jadi kenapa yang B enggak? Karena dia nggak berhubungan dengan cuaca. Yang D, the days that dogs prefer, itu nggak ada hubungannya gitu teman-teman. Nah, kita lanjut ke nomor 2 nih, the main idea of this passage is that. Nah, jadi main idea dari teks tersebut apa? A, the name for the summer days come from Sirius the dog star. Nah, jawabannya adalah yang A, karena bisa dilihat biasanya main idea tuh bagian atau penggalan kata atau kalimat di teks tersebut gitu teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut, kita ke materi how to mind the purpose of a text. Jadi cara menemukan tujuan utama dari teks. Nah, yang pertama, how to find purpose of the text. 1. One, look at the type of the text. Is it a news article, story, speech, and essay review, atau dan sebagainya. The genre often gives clues its purpose. Jadi kita harus tahu nih tipe teks tersebut tuh apa. Apakah teks berita, apakah cerita, apakah speech, apakah esai, atau teks review. Nah, kedua, check the language, use persuasive words. Trying to confuse you, descriptive words, painting a picture, factual or natural tone, informing, emotional words, entertaining or inspiring. Gitu, kita harus cek juga bahasa yang digunakan, seperti apakah ajakan, apakah deskripsi, apakah kata-kata faktual atau kata-kata emosional. Yang ketiga, identify the main idea. What's the big point the author is making? Does it explain something, argue a point, tell a story, or sell a product? Jadi kita harus identifikasi nih the main idea tersebut secara garis besar atau poin yang besar yang membahas tujuan atau topik di teks tersebut atau di paragraf tersebut. Yang keempat, ask yourself, what does the author want me to do, feel, or know after reading? Jadi tanyalah sama diri sendiri setelah membaca teks tersebut, apa sih, apakah kita membuat kita nambah informasi, nambah pengetahuan, atau mengajak atau malah mempersuasif kita, mengajak kita atau menghibur kita, atau to explain or instruct, apakah kita dikasih tahu untuk membuat apa gitu. Nah, di sini ada contohnya nih teman-teman. Coba kita baca dulu ya. Through a storyman has changed his physical environment in order blah 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 blah. However, man's change to the physical environment have not always had beneficial results. The writer's main purpose in writing the text is to, the answer is D, warn us against the harmful effects of error and weather pollution. Nah, coba dibaca di kalimat it is now necessary for man to limit, yang paragraf terakhir teman-teman. Limit the growth of technology in order to survive on Earth, gitu teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang D teman-teman, karena yang A, show the advantage of modern technology, explains why exhaust of cars are dangerous, discuss how the tools of technology can improve man's ways of life. Jadi jawabannya adalah yang D.
Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.